Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah doa malam. Mari Bapak Ibu, kita sebelum menikmati firman Tuhan, saya mengajak untuk kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang kami sembah, kami agungkan. Berbicara lewat setiap kami Tuhan. Ketika kami akan menikmati ibadah ini dan mendengarkan akan sabda-Mu. Sehingga hidup kami memperoleh sesuatu yang baru. Yang mengubahkan cara hidup kami. Yang mengubahkan cara beragama kami. Yang mengubahkan kami sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap kuasa perkataan firman Tuhan turun dan membarui hidup kami. Kami naikkan syukur kami dan kami siap untuk menikmati sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk ibadah ini secara online, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ibadah apapun yang akan kita ikuti, saya terlalu yakin ketika kita hidup bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh, maka di situ Roh Allah bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di situ kita akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Oh, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan tanpa hidup di dalam Roh Kudus adalah sebuah agama yang hanya kita ikuti. Kekristenan tanpa kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita, kita sering terjadi jatuh bangun dan mudah untuk dimakan oleh kuasa-kuasa jahat. Kekristenan tanpa Roh Kudus, maka kekristenan itu akan menjadikan sebuah hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Sehingga hidupnya tidak jarang kalau orang-orang Kristen yang tanpa Roh Kudus, hidupnya selalu di dalam kelemahan, di dalam ujian-ujian, tantangan-tantangan yang susah untuk mendapatkan jalan keluarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam Roh Kudus, orang-orang akan menjadi takut, orang-orang akan menjadi hidupnya selalu ada pandangan yang daripada Allah. Untuk itu Bapak Ibu, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, dan ketika mereka mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka berbalik dari kehidupan gelapnya menuju kehidupan yang terang. Lalu mereka mengambil sebuah keputusan, yaitu dibaptis. Maka disitulah Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jelas ayat ini firman Tuhan menyatakan, mengingatkan bahwa tubuh ini, hidup ini adalah hidup yang dimana Allah tinggal di dalam kita, bahwa Roh Allah yaitu Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau Roh Allah ada di dalam hidup kita, jikalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, saya terlalu yakin hidup kita tidak gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Galatia 5 ayat 25 dikatakan seperti ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Satu pengingatan kepada kita orang-orang percaya, kenapa Tuhan mengingatkan bahwa kalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh.
Banyak di luar sana orang-orang yang mengatakan dirinya hidup oleh roh, tetapi ia tidak mau dipimpin oleh roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat merindukan kehidupan kita untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini berarti gaya hidup kita itu tidak sama dengan gaya hidup orang-orang di luar daripada Kristus. Karena roh yang di dalam diri kita itu yaitu roh tentang kebenaran. Yaitu roh yang mengubahkan cara hidup kita. Yang dahulunya suka berbuat jahat menjadi baik. Yang dahulunya suka dengan mencaci maki menjadikan tidak suka mencaci maki. Yang dulunya perkataan-perkataan kotor akan menjadi baik karena Roh Kudus ada tinggal dalam diri kita. Perbuatan-perbuatan kita yang mencela, yang berbau dosa. Ketika kita sadar bahwa Roh Allah memimpin hidup kita, maka kita takut untuk melakukan dosa. Tuhan rindu Bapak Ibu bahwa gaya hidup kerajaan Allah ada di dalam kehidupan orang-orang percaya yang selalu hidupnya dipimpin oleh roh. Sehingga Allah bisa melakukan segala perbuatan-perbuatan ajaib di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, roh Allah itu ada saat kita terima Tuhan. Roh Allah itu ada dan tinggal di dalam kita saat kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Maka roh itu turun dan memenuhi hidup kita. Bapak Ibu, kalau kemarin kita setelah bersama-sama memperingati, yaitu 50 hari ketika Yesus bangkit sampai naik ke surga, yang disebut dengan perayaan Pentakosta. Dan itu di sana adalah pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus yaitu kita semakin dipenuhi, semakin diurapi, semakin kita penuh dengan kuasa. Sebenarnya sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, dan Yesus masuk ke surga, naik ke surga, kita sudah diurapi Tuhan ketika kita menjadi orang-orang percaya dan dibaptis di dalam baptisan air. Dan disitulah Roh Allah sudah bekerja. Yang menjadi masalah yaitu ketika kita sudah menjadi orang-orang yang lahir baru, mereka tetap hidup di dalam kehidupan lamanya. Sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan baik. Namun oleh kasih Tuhan, Tuhan terus berjalan membimbing setiap orang-orang yang percaya. Sehingga hidup orang-orang yang percaya dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya. Maka kita semua tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Untuk itu, perlu sekali kita terus mohon pimpinan Tuhan agar kita hidupnya tidak salah di dalam mengiring Yesus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita selalu memimpin kita. Dan kita selalu dibawa dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita yakini bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita adalah roh yang senantiasa membimbing kita untuk meninggalkan kehidupan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kalau kita melihat orang-orang yang percaya, orang-orang yang katanya sudah lahir baru, orang-orang yang katanya penuh dengan urapan, orang-orang yang bisa menyembuhkan, orang-orang yang bisa berbahasa roh. Kalau hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka perlu dipertanyakan di dalam hidup mereka. Apakah benar itu dari roh atau hanya sebuah karisma dalam hidupnya? Bapak Ibu, ada 4 hal yang penting yang harus kita lakukan agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, di situ adalah keintiman. Di dalam Roma 8 ayat 14, kita baca sama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Roma 8 ayat 14.
semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, yaitu Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Keintiman bersama dengan Tuhan itu perlu. Ketika kita mulai keintiman kita dengan Allah, kita tidak lagi menerima rasa ketakutan kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kamu tidak lagi merasakan hidup dikekang oleh dosa. Tapi kamu hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Dan kamu tidak akan lagi menjadi takut. Kamu sudah menerima roh Allah, maka untuk kita orang-orang percaya Bapak Ibu, kita sanggup berkata ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah anugerah yang indah dari Tuhan. Di mana kita bisa berdialog langsung, membangun sebuah keintiman. Jadi orang-orang yang selalu rindu di dalam keintiman bersama Tuhan, itu tanda atau bagian daripada hidup mereka yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan keintiman dengan Tuhan. Mereka tidak lagi membuat dirinya enggan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang-orang Kristen yang jarang sekali melakukan keintiman dengan Tuhan. Artinya, mereka selalu tekun mencari Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya selalu haus, selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan doa, hidupnya dipenuhi dengan pujian, hidupnya selalu dipenuhi dengan penyembahan kepada Allah yang sudah melepaskan hidupnya dari maut. Untuk itu perlunya sebuah keintiman Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang merasakan dirinya untuk hidup di dalam kepimpinan Roh Kudus, mari lewat doa malam ini, bangun keintimanmu bersama dengan Tuhan. Seberapa banyak hidup kita, waktu kita dihabiskan dengan aktivitas kita di luar daripada Tuhan. Mungkin kita bekerja, mungkin kita istirahat, mungkin kita ngobrol, kita mencari teman, atau mungkin yang lainnya. Tapi ingat, engkau punya Tuhan yang layak untuk disembah dan diagungkan. Engkau punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang rindu untuk engkau berjumpa dengannya. Berapa waktu yang kita berikan kepada Dia? Berapa waktu untuk kita bisa berjumpa dengan Dia? Untuk itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan kesempatan untuk berintim dengan Tuhan. Maka di situ coba disebutkan bahwa kamu tidak lagi menjadi takut karena engkau tahu Bapa kita, Yesus Kristus yang ada di surga, selalu menyertai hidup kita. Tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut lagi. Apa yang perlu untuk kita makan, apa yang perlu kita minum, apa yang perlu kita pakai, apa yang perlu untuk menghidupi keluarga kita. Engkau tidak tahu, engkau tidak akan pernah takut jikalau engkau sudah membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahanmu. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi penyakitmu. Ketika engkau selalu intim dengan Tuhan, Tuhan campur tangan. Oh haleluya. Bapak Ibu percaya akan hal ini? Puji nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu tentang kekudusan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kekudusan, kadangkala kita bahasa kekudusan, kadangkala kita takut kekudusan itu tidak ada manusia yang kudus di muka bumi ini. Saya beritahu, kekudusan yang dimaksud sini, yaitu memisahkan hidup kita dari hal-hal yang berdosa. Mari kita lihat di dalam Mazmur 24, Mazmur 24, ayat yang ketiga. Oh haleluya. Mazmur 24 ayat ketiga.
dikatakan seperti ini. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat keempat. Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Untuk menjaga kekudusan ini adalah sesuatu yang mutlak, di mana Allah itu kudus, Allah itu esa, Allah itu tidak bercacat celah. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan kekudusan, maka di situ Allah suka sekali. Jangan membawa dosa kita ketika datang kepada Tuhan. Ketika engkau berdosa, mintalah ampun kepada Tuhan. Disebutkan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, yaitu orang yang bersih tangannya. Artinya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita untuk berjumpa dengan Tuhan, kita harus mohon pengampunan dulu. Bersih tangannya, murni hatinya. Artinya meninggalkan kehidupan gaya lama kita. Untuk membersihkan tangan kita yang kotor. Yang biasanya kita tangan ini untuk menerima berkat. Kadang-kadang tangan ini untuk dilakukan untuk berbuat jahat. Menampar orang, menampar istri. Atau istri menampar anak-anaknya. Atau tangan kita untuk melakukan sesuatu yang bentuknya jahat. Ini harus dikuduskan. Harus ditinggalkan semuanya. Dan yang murni hatinya. Ketika engkau menghadap kepada Tuhan. Tuhan berkata, apabila engkau datang kepadaku. Apabila engkau berbuat dengan orang lain. Apabila engkau dapat mengampuni, maka aku pun mengampuni. Artinya ketika kita mau melakukan hubungan dengan Tuhan, kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Kalau engkau masih punya dengki. Kalau engkau masih punya iri hati. Kalau engkau mudah tersinggung, kalau engkau tidak baik dengan orang yang lain, kalau engkau suka bicara tentang keburukan orang lain, itu kalau kita mau datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang murni. Engkau tinggalkan itu, engkau lepaskan itu semua. Tuhan katakan siapa yang boleh datang ke Tuhan, yaitu orang yang murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kita bisa bicara dengan orang lain bahwa kita baik, bahwa kita ini luar biasa. Kita ini banyak menolong orang, kita ini banyak melakukan perbuatan baik. Tapi Tuhan lebih tahu tentang apa yang ada di dalam mulut kita. Apakah itu baik dan buruknya. Tuhan lebih tahu. Untuk itu dikatakan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mari kita tulus ikhlas datang kepada Tuhan, menyembah dengan hati yang murni. Menyembah mengagungkan kepada Tuhan dengan mulut yang kudus. Mari kita harus selalu menjaga sikap hidup kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan bersama Tuhan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukankah kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Saksi-saksi tentang kebenaran. Berapa banyak orang yang bersaksi dusta. Sehingga orang lain melihat bahwa wah itu luar biasa Yesus. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah menikmati kehidupan bersama Yesus. Pertolongan yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita mengada-ada. Jangan bersumpah palsu. Jangan bersaksi palsu. Tuhan tidak suka. Kalau engkau ditolong masalah yang kecil sekalipun. Ketika engkau melakukan itu dengan perbuatan yang benar. Engkau bersaksi tentang kebenaran. Satu contoh saja. Seandainya engkau tidak dapat makan. Tetapi engkau terus berdoa. Tuhan mampukan aku untuk tidak merasa lapar. Dan ketika engkau dapatkan berkat Tuhan sedikit pun, engkau akan bisa menikmati makanan. Engkau akan bersaksi kepada setiap kita bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika aku lapar, Tuhan menolongku. Itu kesaksian yang benar. Tuhan mau kita bukan bersaksi palsu. Jangan bersumpah palsu. Jangan bersaksi palsu. Tuhan tidak menyukai Bapak Ibu.
Bagi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, tidak ada kata untuk tidak hidup di dalam kekudusan. Baginya kekudusan itu adalah gaya hidup yang selalu dijaga dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Secara jujur, kita bukan orang yang mampu untuk berbuat kudus. Kita adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menangkis serangan-serangan daripada kehidupan dunia. Bahkan serangan-serangan iblis. Kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi percayalah, Roh yang besar melebihi segala perkara ada di dalam hidup saya dan saudara. Dan saya percaya kita mampu dan cakap untuk menanggung segala sesuatu. Kita mampu untuk melawan segala sesuatu. Kita mampu untuk menepis setiap tipu daya iblis. Sehingga kita tidak jatuh dan tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang. Roh Kudus akan memimpin kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu orang-orang yang percaya itu memiliki sebuah kehidupan, yaitu karakter yang berubah. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat ini berkata setiap orang yang lahir dari Allah. Kita sadari bahwa kita hidup yang memiliki nenek moyang atau keturunan dari Adam dan Hawa. Dan terus hidup Adam dan Hawa yang dahulunya hidup di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan karena dosa. Satu orang berdosa, maka semua manusia yang ada di muka bumi ini menjadi dosa. Namun sadarkah kita bahwa setiap orang manusia itu lahir dari Allah. Yang diciptakan segambar dengan Allah, yang diciptakan serupa dengan Kristus, yang diciptakan serupa dengan tabiat karakter Allah, mereka tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, ketika kita percaya dan diampuni, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa itu dihapuskan di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Kita dikuduskan dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab benih ilahi tidak ada di dalam dia dan ia tidak. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi itu, benih Kristus itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ia tidak dapat berbuat dosa. Loh Pak, kenapa kok ada orang yang bisa berbuat dosa? Bapak Ibu, mereka yang berbuat dosa, mereka tidak lagi menghiraukan pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Sadar maupun gak sadar, setiap orang percaya itu tahu dosa itu yaitu dosa perbuatan yang jahat yang menentang dengan firman Tuhan. Mereka sesungguhnya sadar untuk melakukan segala sesuatu yang bentuknya dosa. Itu bertentangan dengan hukum Allah. Tetapi mengapa mereka bisa melakukannya? Karena mereka tidak taat dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengingatkan buat kita semua. Orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, hidupnya selalu dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Karena ia, yaitu kita, lahir dari Allah. Hidup kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Hidup kita sudah dimurnikan lewat kehidupan Yesus. Dia mati, dia bangkit. Adalah sebuah kemenangan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Untuk itu percayalah. Karakter kita ketika kita sungguh-sungguh meyakini Roh Kudus ada dalam hidup kita. Oh haleluya.
pasti orang itu akan berubah. Berubah yang jahat menjadi baik. Berubah yang suka berkata-kata kotor menjadi baik. Berubah orang-orang yang tidak suka dengan belas kasihan, mereka hidupnya penuh dengan belas kasihan. Mereka suka menolong orang, mereka suka membantu orang-orang yang lemah. Mereka giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Roh Allah ada di dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Oh haleluya. Ketika kita menerima semuanya itu Bapak Ibu, saya terlalu yakin buah-buah kehidupan yang ada di dalam hidup kita itu akan nampak, akan tercipta dengan sendirinya. Karena Roh Kudus memimpin kita, karena Roh Kudus membawa kita lebih jauh lagi untuk hidup benar di hadapannya. Yang terakhir Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, yaitu hidupnya membawa dampak. Hidupnya membawa dampak. Kita lihat di dalam Daniel 6, ayat yang keempat. Kitab Daniel, Kitab Daniel ayat pasal 6 ayat 4. Ayat ini berkata seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Haleluya. Saya ulangi, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu tahukah siapa Daniel? Dia orang yang ditahan dengan ketiga kawannya. Dia dijebloskan ke dalam gua singa, dia dimasukkan ke dalam api perapian. Tetapi karena hidupnya selalu tekun, selalu hidup di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupnya lebih besar dari semua permasalahannya. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Ternyata di dalamnya itu hidupnya menjadi dampak yang luar biasa. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Maka seorang raja yang dahulunya tidak menyukai Daniel, maka di situ Daniel mendapatkan hadiah. Ayat keempat dikatakan, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Dia memiliki hikmat yang luar biasa ketika dia menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kalau Daniel saja seperti itu, saya terlalu yakin di akhir zaman ini, Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara semua, orang-orang yang diurapi Tuhan, kita memiliki roh yang luar biasa. Kita akan sanggup menjadikan dampak atas gereja kita, dampak untuk kota kita, dampak untuk Indonesia, bahwa sesungguhnya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Karena hidup kita berdampak bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Kita hidup di dalam kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran kita akan berdampak positif. Jika orang Kristen yang tidak berdampak, jika orang Kristen yang biasa-biasa, bahkan orang Kristen yang menjadikan batu sandungan, saya terlalu yakin orang-orang ini tidak hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kalau orang-orang Kristen yang akhir zaman ini, saya melihat banyak orang yang berdampak atas gerejanya, yang berdampak atas lingkungannya, yang berdampak atas pekerjaan sosial, yang berdampak di dalam pendidikan, yang berdampak tentang kesehatan. Luar biasa. Orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang menyerahkan hidupnya di dalam hidup Roh Kudus, maka di situ hidupnya berdampak sekali. Dan nama Tuhan dimasmurkan, nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, haleluya. Inilah yang Tuhan rindukan Bapak Ibu.
kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saya terlalu yakin Bapak Ibu mengalami sebuah keintiman. Bapak Ibu akan mengalami sebuah kekudusan di dalam hidupnya. Bapak Ibu akan berubah karakternya yang dahulu enggak baik menjadi baik. Dan Bapak Ibu akan berdampak di dalam kehidupannya. Akan menghasilkan buah-buah yang manis. Akan menghasilkan sesuatu yang indah bagi nama Tuhan. Untuk itu mari malam ini ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita berdampak. Karena Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, selalu mengurapi dengan penuhnya. Jangan biarkan Roh Kudus padam, tapi nyalakan apimu dengan kuasa Tuhan. Oh, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati malam ini. Puji nama Tuhan, saya terlalu yakin. Renungan yang singkat ini akan membawa dampak buat kita. Apakah hidup kita di dalam Roh Kudus? Apakah hidup kita mau dituntun oleh Roh Kudus atau enggak? Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Itu tergantung dari Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya nyata dan benar dan mengakui di dalam sebuah pengharapan bahwa hidupmu dan hidupku adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya terlalu yakin hidupmu akan beri kemenangan. Akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Hari ini sampai seterusnya. Bahkan sampai Maranatha. Engkau akan masuk bersama-sama dengan Tuhan. Di tempat yang penuh kemuliaan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menutup Alkitab kita. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Kita mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberi hidup kami. Untuk selalu kuat di dalam Engkau. Engkau membimbing kami. Kami sadar bahwa kami manusia lemah. Kami sadar bahwa kami tidak memiliki kekuatan. Tapi lewat Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Tuhan memampukan kami. Biarlah hidup kami selalu dipimpin di dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup selalu memelihara kekudusan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki keintiman kerinduan untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami, karakter kami yang dahulu enggak baik. Yang dahulu menjadi kesakitan buat orang lain. Yang dulu menjadikan ketidaksukaan Tuhan. Tuhan mengajarkan untuk kami boleh berubah Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan boleh berdampak Tuhan atas gereja kami, atas keluarga kami, atas lingkungan kami, atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Sampai pada saatnya Tuhan, Engkau telah panggil kami dan berpulang bersama Engkau. Karena kami yakin orang-orang yang dibenarkan, orang-orang hidup di dalam Roh Tuhan, kami nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.